Halo guys, salam you are the best. Kenapa the best? Memang kita adalah orang-orang yang terbaik, ya, dimampukan untuk menghadapi badai-badai kehidupan, ya, saat ini. Kembali kita bertemu di Manlona Pasar Ibu Official, satu pencerahan ataupun channel untuk mendapatkan konten-konten yang baru sesuai dengan kondisi ataupun suasana diri kita, lingkungan kita, atau bahkan ya kondisi negara bangsa kita ini. Oleh karena hebatnya dampak dari pandemi COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh alam, jagat raya sampai ke alam mayang, atau alam maya, begitulah luar biasanya, semua dinamika kehidupan itu tidak di ruang nyata tapi di ruang tidak nyata, itu di alam maya. Nah, apa yang perlu kita sikapi menghadapi kondisi seperti ini, bantuan-bantuan dari eksternal, dari luar kita butuhkan, seperti vaksin, mudah-mudahan itu akan bisa direalisasikan dalam waktu yang tidak begitu lama, kita dengar akhir Desember ataupun awal Januari. Mungkin obat-obatan, vitamin lainnya, tapi sebenarnya ada sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, kekuatan internal, kekuatan di dalam tubuh kita ini, itulah imunitas tubuh kita itu. Dan itu bisa dibangkitkan, bisa dioptimalkan dengan apa? Itulah tema kita pada hari ini, yaitu semangat dan sabar. Semangat di dalam kesabaran dan sabar penuh semangat. Nah, kita akan berbicara dengan dua tema ini, yaitu semangat dan sabar. Dan seperti biasa, kalau saya menyampaikan sesuatu itu selalu ada ilustrasinya, ilustrasi ataupun contoh-contoh yang kemungkinan itu akan lebih mudah dicerna karena ada implementasi yang bisa kita lihat dan kita rasakan. Untuk semangat ini kita bisa belajar dari nyamuk, dan kita tahu semua itu jenis nyamuk dan kegunaannya. Dan kemungkinan kita sama-sama paham untuk kegunaan nyamuk itu tidak ada mungkin, kecuali mungkin nanti ada makanan untuk binatang-binatang lainnya atau seperti cicak. Tidak ada yang bisa kita ambil dari nyamuk ini selain yang negatif. Apalagi kalau nyamuk yang bisa menimbulkan demam berdarah, wah itu luar biasa dan membawa kematian, Karena apa? Nyamuk itu hanya hidup dan mengambil makanan, minuman ataupun kebutuhannya dengan menghisap darah manusia. Nah, tapi bisa kita belajar dari nyamuk ini, Dan saya kalau down ataupun kondisi saya turun, saya selalu mengingat bagaimana pembelajaran dari nyamuk ini. Nah, suatu ketika si induk nyamuk ini berbincang dengan anak-anaknya, ini kita ilustrasikan lah. Nah, ibu ini mau kerja, rupanya sudah pukul 7 malam, biasanya nyamuk kan pada malam hari dominan, walaupun di siang hari juga ada, Mana bu? Ini mau cari setetes darah manusia untuk bisa memenuhi kebutuhan kita pada hari ini, kebutuhan ibu. Tapi anakku, kalau ibu tidak kembali sampai pukul sekian,
atau pukul 10 karena dia berangkat pukul 7, berarti mama itu sudah tewas, ya kan? Sudah almarhumah atau almarhum, sudah maniknat kalau bahasa Medannya, ya. Sudah purna, ya, sudah kembali ke alam baka. Kenapa? Begitulah kejamnya manusia hanya untuk setetes darah yang kita ambil, dan sebenarnya tidak mengurangi jumlah daripada darah manusia, tapi besar tantangannya. Kematian ataupun nyawa menjadi taruhannya. Nah, kenapa? Karena manusia ini sangat begitu proteks kepada kita. Kita lewat saja itu sudah langsung dia pukul pakai tangannya, tepukan biasanya pujian, tapi adalah kematian untuk kita jenis nyamuk kan. Belum lagi itu ada mereka itu punya seperti listrik, jaring-jaring listrik. Nah itu kalau dikontakkan itu kena ke badan kita langsung kita tewas. Belum lagi itu ada semprot cairan berjenis-jenis lain, ya, macam baygon dan lain sebagainya, cairannya. Belum lagi ada itu yang berputar-putar itu langnya, macam dia dibakar, dia akan berasa baunya, itu juga mematikan kita. Itulah tantangan yang ibu hadapi untuk hanya mencari sesuap setetes darah katanya. Dan kalau sudah kembali, saya akan lagi kalian cari. Apa yang mau kita lihat dari pembelajaran daripada nyamuk tadi, ya, dan bagaimana implikasinya kepada kita? Arti kata hanya untuk setetes dia mempertaruhkan nyawanya, ya. Kita tahu umur nyamuk tidak begitu lama, tapi tantangannya begitu berat, luar biasa sekali, ya. Kita sebagai manusia, apakah sampai nyawa taruhan kita untuk memenuhi kebutuhan kita? Ya, mungkin ada juga, tapi tidak sepenuhnya, ya. Mungkin saudara-saudara kita yang bekerja di jaringan listrik, ya, yang luar biasa, ya, bisa juga. Tapi secara umum, ya, kita tidak sampai nyawa taruhan untuk memenuhi sesuap nasib, ya, atau kebutuhan per hari kita. Nah, maka kita harus belajar dari nyamuk ini, ya, bahwa kita harus semangat di dalam segala hal, di dalam kondisi apapun, termasuk kondisi COVID-19 ini, ya. Karena dengan semangatlah sebenarnya maka itu akan mengoptimalkan imunitas tubuh yang ada, ya, sehingga ini yang akan bisa melawan, mengantisipasi serangan-serangan, ya, virus COVID-19 ini, ya. Timbulkan semangat, timbulkan sesuatu optimisme dari dalam kita, bahwa kita harus mampu menghadapi COVID-19. Saya harus mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan anak istri saya harus mampu menyelesaikan studi saya harus mampu lain sebagainya. Belajar kepada nyamuk, ya, kecil dia, tapi semangatnya luar biasa besarnya. Dan jangan kita besar, tapi kecil semangat kita. Karena Tuhan telah sediakan semuanya, ya, untuk mengantisipasi masalah-masalah yang ada. Maka kekuatan dari dalam itu luar biasa dibandingkan kekuatan yang dari luar. Maka kita sering katakan ada tenaga dalam. Bayangkan tenaga dalam, dia hanya berdoa, hanya fokus, hanya berdiam diri, tapi dia bisa menggerakkan sesuatu dengan tenaga dalamnya. Kita bisa pernah dengar inner beauty, ya. Beauty, ya, artinya kecantikan dari dalam. Itu lebih luar biasa kecantikannya dibandingkan polesan makeup yang dari luar. Maka sebenarnya Tuhan berikan sebenarnya sesuatu yang lebih kepada kita di dalam tubuh kita ini. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan sumber-sumber daya yang ada di dalam tubuh kita ini untuk bisa menjadi kekuatan menghadapi serangan-serangan dari luar.
Ya itu yang bisa kita ambil semangatnya, ya, semangatnya dari nyamuk, ya, untuk kita. Nah, kedua mengenai sabar. Ini kita bisa belajar dari Ceca, ya, kebetulan Ceca tidak ada pada siang, mungkin pada malam hari. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Ceca ini? Suatu ketika Ceca memanggil Tuhan. Tuhan, aku mau berbicara denganmu. Dia bilang, wah, luar biasa ini. Kenapa? Cak, kayak gitu ya, apanya? Diskusi pertanyaan mereka, tanya jawabnya. Yang saya tahu Tuhan itu maha adil. Tuhan itu maha bijaksana. Enggak cukup bijaksana Tuhan. Tuhan sudah bijaksana, bijak sini dan bijak situ. Semua luar biasa. Tuhan maha tahu semuanya. Semua Tuhan punya miliki. Tuhan berikan kepada manusia itu lengkap, sempurna. Ada kaki, ada tangan, ada mata, ada telinga, ada pikiran untuk mereka mencari kebutuhannya, untuk mencari sesuatu nasi dan lain sebagainya. Tuhan sempurnakan manusia itu. Yang lain juga seperti itu, binatang-binatang lain. Tuhan berikan semua kebutuhan panca inderanya, sehingga mereka mudah mencari makanannya. Tapi kenapa kepada jenis kami Ceca ini Tuhan lupa? Apa karena begitu banyaknya ciptaan Tuhan maka terlupakan kami ini? Apa kira-kira yang terlupakan? Saya rasa tidak. Semua lengkap, semua sempurna yang saya ciptakan, tidak ada yang kurang. Betul, itu kata Tuhan. Tapi kata saya, kami mengatakan Tuhan, apa? Coba kira-kira apa? Kami hanya bisa merayap, Tuhan berikan untuk mencari makan. Dan makanan kami itu bisa terbang. Kenapa enggak Tuhan kasih sama kami sayap untuk bisa mengejar itu buruan ataupun makanan kami itu? Ya, nyamuk. Seharusnya ya Tuhan berikan kepada kami seperti manusia yang Tuhan berikan akal, pikiran dan lain sebagainya, sehingga terbatas kemampuan kami untuk mendapatkan makanan kami. Oh begitu, oke, baik, saya akan terangkan. Dia bilang, Tuhan bilang kepada nyamuk, kepada Ceca ini, memang kalau penglihatanmu seperti itu, tapi lebih dari situ sudah saya lengkapi kepadamu. Apa itu? Pertama, dia bilang, saya kasih kepadamu itu lidah yang panjang. Dia bilang, lidah yang panjang itulah fungsi dari tanganmu itu, sehingga kalau kau dekat bisa kau menangkap nyamuk itu dengan lidahmu. Ya, manusia pendek lidahnya, dia bilang, pendek lidahnya. Tapi kadang-kadang juga bisa lidahnya panjang. Ya, banyak kata-kata yang tidak benar, ya, kebohongan yang disampaikan manusia. Ya, nah, itu dia. Yang kedua, saya kasih kepadamu suatu kemampuan yang tidak dimiliki oleh manusia. Kamu bisa merayap di dinding. Ya, bisa kamu mau terbalik di dinding, tidak jatuh. Bisa kamu mendekati objek-objek kebutuhan untuk makanmu itu dengan kemampuan yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh manusia. Bayangkan, kamu dengan merayap itu dengan pelan-pelan bisa tanpa suara bisa mendekati objek yang mau kebutuhkan. Manusia tidak. Coba, kan luar biasa. Yang ketiga, kalau saya kasih sesuatu yang luar biasa di lapisan perutmu ini, kalau kau jatuh dari ketinggian, kau masih tahan, tidak mati. Belum ada Ceca yang mati karena jatuh. Tapi coba manusia, hanya 1 meter saja mungkin bisa mati, kena kepalanya ke bawah. Dia manusia sempurna. Kau hanya mati bukan karena jatuh dari atas, atau bukan karena tidak makan atau tidak dapat kamu memakan nyamuk, tapi hanya karena kejepit pintu dan kejepit jendela. Hanya itu aja kematianmu. Kedua tadi, yang keempat ada lagi soal kesabaran. Sabar, saya kasih kepadamu jiwa sabar, sehingga kau tidak terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Nah, sabar. Nah,
Itulah kelebihanmu dibandingkan makhluk lain. Jangan hanya sebatas kamu melihat kenapa saya tidak bisa terbang. Karena makhluk yang saya makan itu yang bisa terbang. Tidak seperti itu cara melihatnya. Nah, dari dua contoh ini kita banyak belajar soal sabar. Dengan kondisi COVID-19 ini kita butuh kesabaran untuk melihatnya. Kita harus rasakan ini ujian, ya. Kondisi ini adalah ujian dari Tuhan. Itu masih satu tulah yang diberikan Tuhan. Bagaimana kalau 10? Ya, pada zaman-zaman dahulunya 10 tulah. Ini masih satu tulah, ya, sebangsa virus. Kita sudah tidak mampu untuk ataupun sudah hampir menyerah menghadapinya. Tapi dengan modal semangat dan sabar, ini menjadi kekuatan yang bisa memampukan kita menghadapi badai COVID-19 ini, pandemi COVID-19 ini. Belajar dari nyamuk yang penuh semangat, ya, nyawa pun dia persiapkan menjadi taruhannya untuk bisa mendapatkan setetes darah. Cicak juga seperti itu, dia sabar pelan-pelan mendekati makanannya. Dia dengan kerendahan hati tidak mau bersuara, tapi dengan keyakinan penuh dia bisa mendapatkan makanannya, dan dia tidak pernah mati karena tidak makan. Begitu juga lah dengan kita. Kalau kita memiliki dua kekuatan ini, sabar dan semangat. Semangat di dalam kesabaran dan sabar dengan penuh semangat, ini menjadi kekuatan yang luar biasa, ya, kekuatan internal yang bisa membangkitkan adrenalin kita untuk tetap fokus dan betul-betul memampukan kita menghadapi tahapan-tahapan, ya, pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan, ya, kita tidak tahu kapan. Kalau kita berperang, musuh kita tuh nampak kita, ya. Bisa kita menghindar, bisa kita menembak, bisa kita melakukan sesuatu karena nampak musuh kita. Tapi kita sekarang diperhadapkan kepada musuh yang tidak tampak. Wah, ini luar biasa. Maka seharusnya persiapan kita dan juga cara kita menghadapi musuh itu ya harus melebihi daripada musuh-musuh yang tidak tampak, yang tampak. Ya, kalau kita menghadapi pencuri, menghadapi yang lain itu kita mempunyai persiapan yang matang. Maka menghadapi musuh yang tidak nampak ini seharusnya 2 kali, 3 kali. Ya. Karena kita nggak nampak dia. Maka harus sebenarnya lebih luar biasa kita mempersiapkan diri kita untuk itu. Tapi kalau kita tidak dibarengi dengan semangat dan kesabaran tadi, ya, maka kematian ya ini akan berlanjut. Ini menjadi kekuatan yang menghantui kita. Maka jangan mau kita dikondisikan, tapi kita yang harus mengkondisikan situasi ini dengan belajar dari cicak dan belajar dari nyamuk, ya. Nyamuk dengan kesabarannya, nyamuk dengan semangatnya, ya, pantang mundur dia, ya, penuh dengan keberanian menghadapi tantangan untuk bisa mencari setetes darah walaupun kematian. Maka juga belajar dengan cicak, dengan kesabaran, penuh keyakinan dia bisa mendapatkan makanannya, ya, yang bisa terbang dan dia tidak bisa terbang. Dan kalau ini kita kombinasikan, ya, ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Dan saya percaya sebenarnya Tuhan izinkan kita untuk bisa belajar merendahkan hati kita, belajar dari makhluk yang ada di bawah kita. Karena itu semua ciptaan Tuhan, ya. Semua ciptaan Tuhan itu sempurna adanya, dan kita harus belajar dari kesempurnaan itu di dalam kerendahan hati. Itulah hidup. Dan kita mampu karena you are the best.
Untuk mendapatkan sesuatu, kita harus bersyukur dan berbagi. Gampang, mudah caranya. Subscribe, like, share, and comment. Kita bertemu kembali, tapi jangan lupa bel, karena dengan membel itu maka saudara akan menerima konten-konten yang baru secara cepat, ya, dan kita bisa bertemu di lain waktu. Salam, you are the best. Can we be together?